Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajidu lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya dalam kehidupan kita, hingga dengan nikmat-nikmat itu tadi sampailah kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk mendengarkan kajian, duduk dengan hati yang tenang dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini tentu kita ingin meraih yang namanya kebahagiaan. Meskipun terkadang mungkin ada juga orang yang merasa tidak bahagia. Pengennya setiap orang itu hidup bahagia. Nah, maka pada malam hari ini kita akan belajar dari ulama resep hidup bahagia yang terdapat di dalam kitab Al-Khutabul Mimbari As-Sa'adah. Seorang ulama yaitu Syekh Salih Al-Usa Asy-Syekh Hafizahullah itu berkata, inna usulus sa'adah an yajma'al mar'u fi hayatihi salasatu asya. Pokok dari kebahagiaan, pangkal dari kebahagiaan itu seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara fi hayatihi, di dalam kehidupannya, yang kemudian 3 perkara ini yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Jadi resep hidup bahagia itu seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara, yang mana 3 perkara ini kemudian dia gunakan untuk melawan hawa nafsunya. Kenapa digunakan untuk melawan hawa nafsu? Karena orang yang tidak bahagia itu
hawa nafsunya tidak terpenuhi. Padahal bisa jadi di mata orang lain dia itu sudah luar biasa. Dia itu sudah hidup berkecukupan, dia itu sudah punya harta, punya keluarga, punya pangkat dan jabatan, hidup tenang dan nyaman. Di mata orang dia itu adalah orang yang bahagia. Tapi bagi orang yang merasa ini tadi, hawa nafsunya belum cukup rasanya, masih pengen lagi kaya yang banyak. Belum cukup ini kekayaan saya ini, masih pengen lagi pangkat dan jabatan. Belum lama lagi saya memegang ini pangkat dan jabatan ini, saya pengennya seumur hidup. Nah, hawa nafsu yang seperti ini yang menjadikan orang tersebut tidak pernah merasakan bahagia. Jadi hawa nafsunya itu tadi dituruti terus, sehingga kalaulah ada satu lembah emas, satu gunung emas, maka manusia itu pasti akan berkeinginan untuk mencari lembah dan gunung emas yang lain. Karena nggak pernah puas yang namanya hawa nafsu. Semakin dikasih makan, semakin dituruti, dia semakin haus, dia semakin candu. Nah, ini hawa nafsu. Maka yang pertama, resep hidup bahagia itu adalah Allah azza wa jalla a'tana aujaba alaina asyukru. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berupa nikmat, aujaba alaina, maka wajib atas kita asyukru, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang gak pernah bersyukur ini gak akan pernah menemukan bahagia. Kenapa? Gak pernah merasa dia itu diberi nikmat, gak pernah merasa dia itu adalah orang yang diutamakan, dispesialkan, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya resep yang paling gampang untuk bersyukur ini adalah ketika untuk urusan dunia kita lihatnya ke bawah, dan ketika untuk urusan ke akhirat kita lihatnya ke atas. Karena kalau kita lihat orang yang lebih susah daripada kita, orang yang lebih kekurangan daripada kita, maka kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata walaupun saya hidup seperti ini, badan saya sehat, tangan lengkap, kaki lengkap, mata sehat, bisa lihat, kaki kuat, bisa jalan ke masjid, bisa sholat, ruku, sujud. Alhamdulillah. Tetangga saya sakit-sakitan, walaupun punya banyak uang, punya mobil, punya kendaraan, tapi kemana-mana di atas kursi roda. Setiap hari minum obat. Nah, kalau kita lihat urusannya ke bawah, maka kita akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang sudah ada pada diri kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka man lam yaskur an-ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka secara tidak langsung dia itu melepas nikmat-nikmat yang sudah ada pada dirinya. Wa man syakaraha, dan sebaliknya orang yang pandai bersyukur, faqad qayyada bi'iqalaha, maka dia sungguh telah mengikat nikmat-nikmat itu tadi supaya tidak pergi dari dirinya. Jadi kalau kita itu merasa senang dengan nikmat sehat ini, gimana nih supaya saya sehat terus?
Maka syukuri nikmat sehat itu tadi untuk ibadah kepada Allah. Maka nikmat itu tadi akan langgeng berada pada kita. Tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin diberi nikmat, semakin taat, semakin soleh. Maka Allah tambah tuh nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Maka kuncinya, kalau kita itu pengen nikmat yang ada pada diri kita ini tidak hilang, tidak diambil, maka pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, walaqad ataina Luqman al-hikmah, sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu suatu hikmah. Luqman ini bukan seorang dari kalangan nabi. Dia hanya abdun salihun, seorang hamba yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan namanya itu salah satu surat di dalam Al-Quran. Kemudian Allah ceritakan kisahnya, bahwa ternyata orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak terkenal, orang yang tidak populer, tapi ada soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kenal yang namanya Luqman itu karena dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan seorang nabi, bukan seorang raja juga, hamba yang biasa, tapi menjadi luar biasa tatkala takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya dia itu bersyukur pada dirinya sendiri. Dia bersyukur kepada Allah, mendapat pahala, yang pahala ini kembali kepada orang tersebut. Jadi yang untung itu dia juga gitu. Jadi dengan syukur itu tadi, itu bukan memberikan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada dirinya sendiri. Dengan bersyukur dapat nikmat, syukur nikmatnya langgeng, nikmatnya tetap, kemudian dapat pahala, pahalanya kemudian kembali kepada orang tersebut. Wah, ini luar biasa ini. Waman kafaro, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Jadi tidak pun kita bersyukur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan, kemuliaan, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep yang pertama ini yaitu adalah syukur. Syukur yang bukan hanya di lisan saja, tapi juga diikuti dengan anggota badan kita. Karena kalau orang bersyukur dengan lisan saja banyak yang bisa. Alhamdulillah dapat rezeki. Terima kasih ya Allah, banyak yang bisa. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kemudian dibarengi dengan dia taat kepada Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan amal-amal ketaatan, maka ketika itu baru membuktikan rasa syukur yang sesungguhnya. Ya, salah satunya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, nikmat Islam, nikmat iman. Mudah-mudahan kita tetap diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, resep hidup bahagia yaitu adalah wa ibtalana
aujaba alaina as-sabru tajahu al-balwa. Ibtalana, tatkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Aujaba alaina as-sabru, wajib atas kita bersabar. Tajahu al-balwa, tatkala menghadapi ujian tersebut. Maka sabar ini merupakan benteng dari kaum muslimin. Ibaratnya cuman diam aja gitu, bersabar diam aja gitu. Maka ketika itu kita mendapatkan kemuliaan. Kenapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Karena ternyata Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala suka, sayang, perhatian kepada seorang hamba, ibtalah, maka dia akan berikan hamba tersebut ujian. Makanya para nabi dan rasul juga diuji, padahal kekasih Allah, padahal utusan Allah. Kenapa mereka juga diuji? Bahkan ujian mereka lebih berat dari orang-orang yang biasa karena kadar keimanan mereka. Nabi Ibrahim diuji dengan orang tuanya yang tidak beriman, yang membuat patung. Kemudian diuji, datang wahyu dalam mimpi untuk menyembelih anak sematang wayangnya ketika itu, anak yang paling disayang, anak yang paling ditunggu-tunggu. Ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada nabinya, nggak akan diuji. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat, dengan cobaan yang berat. Untuk apa? Karena Allah sayang kepada hambanya, karena Allah sayang kepada nabinya, karena Allah sayang kepada rasulnya. Maka sayangnya Allah kepada hambanya itu nggak sama dengan yang ada di konsep pikiran kepala kita. Kalau kita mungkin kalau kita sayang ke seseorang, jangan diuji lah dia, lewatin aja, nggak usah diuji-uji lagi. Ini keluarga kita, lolosin aja, nggak usah diuji lagi, pokoknya nggak usah tes-tes. Kenapa? Ini bagian dari kita sayang kepada dia. Tapi kalau gagal gimana? Tapi kalau menurut Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah kepada makhluknya, maka dengan memberikan ujian. Kenapa? Dengan ujian yang bisa dilewati oleh seorang hamba itu tadi, itu akan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa kok hidup kita ini yang paling berat, kalau kita merasa kok kayaknya ekonomi kita ini yang paling susah, kehidupan kita yang paling susah, maka Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Karena Allah yakin bahwa kita bisa menghadapi ujian tersebut, kita bisa melewati ujian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Makanya kita nggak diuji itu seperti Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan kita juga nggak diuji seperti nabi-nabi yang lain. Karena apa? Karena kadar keimanan kita. Maka ujian yang datang pada kita hari ini yang sedang kita hadapi, maka Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada kita bahwa kita mampu untuk melewati ujian tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka sabar ini itu adalah sabar dalam ketaatan. Jadi yang namanya sabar itu tidak hanya diuji dengan sesuatu yang musibah, sesuatu yang mudarat, tapi juga diuji dengan nikmat. Kebanyakan orang itu lolos ketika diuji dengan hal-hal yang susah, ketika diuji dengan ujian yang menyusahkan, memberatkan. Tapi ketika diuji dengan ujian kenikmatan, wah, ini banyak yang biasanya tergelincir, lupa, tidak tahu bahwa ilmu itu juga merupakan nikmat. Ujian. Orang yang punya ilmu itu ujian. Orang yang cerdas, pintar itu ujian. Orang yang kaya, punya banyak harta itu ujian. Orang yang bisa meraih pangkat dan jabatan, populer, terkenal, itu juga ujian. Ujian-ujian yang berupa kenikmatan. Maka bagi orang yang mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya orang yang sabar itu tadi itu akan menjadi penguat badannya. Jadi orang yang bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang sehat itu bukan hanya hatinya, tapi juga fisiknya. Jadi orang yang banyak penyakit hati itu justru fisiknya juga banyak penyakit. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa innal ma'asi tuhinul qalbu wal badan. Sesungguhnya perbuatan maksiat tuhinu itu dapat melemahkan. Ada dua. Apa yang pertama? Al-qalba, hati. Maksiat dapat melemahkan hati. Jadi hati orang yang sering maksiat ini itu gampang tergoda, gampang terbujuk rayu, gampang dihasut sama setan. Maka orang seperti ini biasanya mudah untuk meninggalkan sholat, mudah untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah, dan bersegera ketika melakukan maksiat. Kalau maksiat cepat, tanpa disuruh-suruh. Ini hati orang yang suka bermaksiat. Jadi maksiat tuhinu al-qalba itu dapat melemahkan hati. Nah, kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, innal ma'asi tuhinu wal badan, juga dapat melemahkan fisik. Ternyata hati yang tadi itu semakin lemah itu berefek kepada jasmani. Nah, maka ahman wahnan lil qalba fa amal zahir bal la tazalu tuhinu hatta tazilu hayatihi bi kulliyah wa amal wahnal badan fa innal mu'min quwwatuhum min qalbi. Maka ciri seorang mukmin itu berawal dari kuatnya hatinya, baru kemudian kuat fisiknya. Karena orang-orang mukmin ini kalau kita lihat sejarah, baca sejarah, itu selalu keadaannya itu tadi itu tidak seenak sebagaimana orang-orang kafir. Tatkala di tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus seorang utusan ke Roma, ke Rom ketika itu. Kemudian utusan Rasulullah ini dibunuh oleh penguasa Rom ketika itu yang bernama Haris bin Umayyah. Maka dalam etika bernegara, kalau seorang utusan itu tadi dibunuh, maka itu kejahatan perang. Maka Rasulullah SAW ketika itu kumpulkan pasukannya,
yang berjumlah 3.000. Umat Islam ketika itu berjumlah 3.000 sudah banyak. Disuruh pimpin ketika itu oleh Rasulullah SAW Zaid bin Harisah. Kemudian Rasulullah bakal tahu ini bahwa Zaid nanti bakal menjadi orang yang syahid. Maka kata Rasulullah, ketika Zaid nanti gugur, maka nanti kepemimpinan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tahu juga bahwa Ja'far bin Abi Thalib ini juga akan syahid, akan gugur, maka nanti akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. 3 panglima perang. Maka ketika itu diutuslah 3.000 ini kemudian untuk menghadapi pasukan Heraklius ketika itu yang berjumlah 100.000. Dibantu lagi sama tetangga-tetangganya 100, sehingga berjumlah 200.000. 200.000 lawan 3.000. Yang kabilah-kabilah yang berada di kota Madinah ketika itu memperbincangkan, ini nggak sampai 1 hari habis ini pasukan umat Islam. Sikit melawan ribuan ketika itu. Nah, ternyata hati yang bersih itu menjadikan fisik yang kuat. Padahal pasokan makanan dari pasukan kaum muslimin ketika itu hanya kurma, air, gandum. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang bersenjata lengkap ketika itu. Maka ketika perperangan pecah di hari pertama, maka ketika itu Zaid bin Harisah gugur. Kemudian benderanya diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Maka ketika itu juga diserang, gugur, syahid juga. Kemudian diambil lagi oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian ketika itu juga syahid. Maka ketika itu benderanya jatuh. Gak ada yang berani ngambil lagi, karena udah kalau diangkat pasti diserang ini. Maka ketika itu seorang dari kaum muslimin berseru, siapa nih yang mau ngambil? Maka ketika itu tampillah seorang yang biasa kemudian jadi luar biasa, yaitu adalah Khalid bin Walid, yang ketika itu kemudian istirahat di malam harinya. Maka Khalid bin Walid ini menyiasati strateginya, yang sayap kanan pindah ke sayap kiri, sayap kiri pindah ke sayap kanan, yang depan pindah ke belakang, belakang pindah ke depan. Besok maju lagi. Jadi pertempuran di hari kedua. Maka ketika di hari kedua pecah lagi perperangan ketika itu, kemudian orang-orang kafir itu ketakutan. Kenapa? Melihat, ini pasukan Islam ini kok dapat bantuan ini. Ini orang-orangnya orang-orang baru semua, nggak orang yang perang dengan kita kemarin. Padahal itu cuma dipindah sama Khalid bin Walid. Tujuan dari Khalid bin Walid ketika itu adalah mundur secara teratur supaya pasukan Roma ini itu tidak menghabisi kaum muslimin. Maka ketika itu mundur secara teratur, kemudian orang-orang kafir pun tidak berani mengejar. Kenapa? Wah, ini bisa jadi strateginya kaum muslimin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini intinya kita ingin menjelaskan bahwa ternyata hati yang bersih, hati yang tidak bermaksiat itu ternyata berefek kepada fisik. Yang perang ketika itu pecah 3.000 melawan 200.000 1 hari lebih, yang jatuh korban di tubuh umat Islam ketika itu hanya 12 orang. Sementara dari kubu orang kafir itu udah banyak, itu habis. Tapi seperti lautan, mereka babat-babat habis, gak habis-habis karena saking banyaknya. Bahkan di dalam tarikh Ibnu Hisham, Khalid bin Walid pada saat itu menghabiskan 8 pedang. Saking
perang yang lama itu tadi, dan pedang yang terakhir itu adalah pedang yang dia dapatkan dari Yaman, itu yang kuat. Yang lainnya itu patah seluruhnya untuk berjihad. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa ta'ammal. Pikirkan. Bayangkan bahwa maksiat innal ma'asi itu ternyata tuhinu al-qalba wal badan, dapat melemahkan hati dan juga badan indal hajah, tatkala badan itu tadi dibutuhkan. Orang yang fisiknya kuat, yang mungkin sering nge-gym, ngangkat barbel, ngangkat sawit, tetapi ketika dibutuhkan tubuhnya untuk hadir ke panggilan sholat, kalau orang ini sering maksiat, maka ketika itu seolah-olah kekuatan itu hilang. Ketika dibutuhkan, gak ada kekuatan itu hilang, entah kemana. Lemas saja di tempat tidur, lemas saja di rumah, lemas saja di kursi. Berat rasanya kaki ini melangkahkan untuk pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal badannya luar biasa. Mungkin lebih hebat, lebih kuat daripada kita-kita yang kurus ini. Nah, gitu ya. Tapi ketika tubuh ini bermaksiat, maka tidak hanya hatinya, fisiknya ternyata juga lemah indal haja ketika dibutuhkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar dalam ujian ketaatan kepada Allah, bersabar dengan ujian cobaan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, resep dari hidup bahagia. Wa hasala minna dzunubun wa khotoya aujaba alaina al-istighfar. Tatkala kita mendapati diri kita berdosa, wa khotoya, dan kiri kita salah, melakukan kesalahan, aujaba alaina al-istighfar, maka wajib atas kita untuk beristighfar. Jadi istighfar ini tadi menjadikan dosa-dosa kita itu berguguran. Kadang ada orang yang setelah melakukan satu dosa, serasa hidup itu udah nggak semangat lagi. Saya ini apalah, saya diri yang banyak dosa, saya ini hina. Beramal pun nggak semangat lagi, seakan-akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak seperti itu. Maka resep hidup bahagia yang ketiga ini, wa hasala minna dzunubun wal khotoya, tatkala kita mendapati diri kita berdosa dan melakukan kesalahan, aujaba alaina al-istighfar, maka wajib untuk kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka kalau di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia itu dengan 4. Yang pertama al-insan, ditulis di dalam Al-Quran al-insan, yang berarti manusia. Terkadang kita juga dipanggil dengan sebutan an-nas, manusia. Terkadang kita juga disebut dengan al-bashar, ini juga artinya manusia. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut kita dengan Bani Adam. Jadi al-insan, an-nas, al-bashar, dan Bani Adam ini artinya adalah manusia disebut. Nah, yang pertama al-insan. Al-insan ini
Dari akar kata nasya yansa. Nasya itu artinya adalah lupa. Jadi disebut al-insan itu adalah makhluk yang lupa. Suka lupa. Lupa terhadap nikmat Allah, lupa terhadap rizki yang Allah berikan. Sebagaimana manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di dalam suatu riwayat, Nabi Adam ini tinggal di surga itu selama 1000 tahun, Pak. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Lama tinggal di surga, bukan sebentar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka al-jannah. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, uskun anta, tinggal kamu bersama istrimu al-jannah, di surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullam minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan kamu nikmati apa yang ada di surga ini, fasilitasnya, sarana prasarananya, silahkan kamu nikmati. Itu Allah sudah beritahukan sama Nabi Adam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 35, wala taqrabu hadhihi sajarah, tapi jangan kamu dekati ini satu pohon. Jadi seluruhnya boleh kamu nikmati, fasilitas sarana prasarana surga ini silahkan dinikmati, tapi wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kalian dekati berdua satu pohon ini. Kenapa? Fatakuna minaz zolimin, karena kalau kalian berbuat seperti itu, kalian akan tergolong menjadi orang-orang yang zolim. Itu udah diingatkan sama Nabi Adam itu. Bahkan Nabi Adam itu tinggal 1000 tahun di jannah, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Lama. Tapi kenapa bisa lupa, yang akhirnya tergoda, terbujuk rayu untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama seperti kita itu juga lupa. Makanya al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Tapi Nabi Adam alaihissalam tatkala itu ketika mendekati pohon tersebut, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu dekati pohon ini fatakuna minaz zolimin, kamu termasuk orang-orang yang zolim wahai Adam. Karena dibujuk rayu oleh iblis membujuk rayu Siti Hawa membujuk rayu Nabi Adam. Nah, itu ya. Makanya seorang suami itu yang lebih bisa menggodanya itu adalah istrinya. Maka didekatilah pohon itu. Maka ketika pohon itu kemudian didekati, maka terbukalah pakaian Nabi Adam beserta istrinya ketika itu hilang, copot, sehingga dia malu menutupi dirinya dengan dedaunan-dedaunan yang ada di surga tersebut, malu ketika itu. Sehingga kemudian Nabi Adam mengatakan di dalam surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-23, qala, berkata Nabi Adam dan istrinya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khosirin. Ya Allah, Rabbana zolamna, kami telah zolim ya Allah. Artinya apa? Bahwa Nabi Adam tatkala melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah, nggak nunggu-nunggu nanti. Ketika itu juga kata Nabi Adam, qala rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami telah zolim terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami,
lanakunanna minal khosirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Di mana, Bu? Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Adam? Di surga. Ketika bermaksiat, ketika berbuat salah, maka Nabi Adam ketika itu segera bertobat dan diampuni oleh Allah. Nah, maka resep hidup yang ketiga ini, tatkala kita mendapati diri kita melakukan kesalahan, karena memang setiap anak cucu Adam itu kullu ibni Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya potensi untuk salah. Jadi nggak ada manusia yang bersih di atas muka bumi ini. Hatta ustadz, hatta kiai, hatta ulama sekalipun pasti pernah melakukan kesalahan, terlepas itu kesalahan disengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Kemudian kata Rasulullah, wa khairu khotoin at-tawabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Maka kalau kita pengen bahagia, selain dari bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lazimilah istighfar. Pak Ustadz, saya nggak ada salah hari ini Pak Ustadz, saya baik-baik saja. Tetap istighfar, karena kita ini nggak tahu, nggak sadar, mungkin bisa jadi wajah kita yang kurang senang sama orang, mulut kita yang mungkin ketika itu menyakiti hati orang, mungkin gerakan kita ketika itu tersenggol orang, nggak sengaja kita nggak sadar orang ketika itu sakit hati. Makanya Rasulullah SAW itu beristighfar dalam satu hari 70 sampai 100 kali. Walaupun bahkan Rasulullah ini dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gunanya istighfar yang kita lazimi. Padahal modalnya ya modal cangkem doang, modal mulut doang gitu. Nggak modal aslinya. Cuman dengan mulut saja kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita itu tadi berguguran. Walaupun kita merasa hari itu kita nggak ada melakukan kesalahan. Karena persinya kita bisa jadi menurut orang lain, oh si fulan itu tadi kok dipanggil nggak dengar ya, kayaknya sombong betul. Nah, padahal ketika itu kita memang betul-betul tidak dengar. Bisa jadi ketika itu mungkin ada yang manggil kita juga, sehingga panggilan teman ini tadi nggak terlintas sama kita. Orang ketika itu sakit hati, maka dengan istighfar ini tadi menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadhi salasa unwa'us sa'adah wasabilus sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka kata penulis kitab, kalau ketiga ini tadi terkumpul, bisa kita usahakan, maka anwa'us sa'adah wasabilus sa'adah, inilah jalan menuju kebahagiaan. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi resep bahagia menurut para ulama itu persinya gampang aja. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bersabar terhadap ujian berupa kenikmatan dan ujian berupa bala dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang ketiga melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.